Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Varian. Oke, kalau Bapak cek, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekali lagi, bagaimana keadaannya anak-anak? Baik? Baik, Baik, Pak. Pak. Ada yang masih ingat tidak pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ya, coba saya, Pak. Ya, silahkan Nur. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari isi, ciri, fungsi, dan belajar menyimpulkan teks eksposisi, Pak. Wah, alhamdulillah. Terima kasih, ingatan Nur sangat baik nih. Oke. Nah, dikaitkan dengan pertemuan sekarang, kita akan melanjutkan materinya masih berkaitan dengan materi yang di pertemuan sebelumnya, yaitu teks eksposisi. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai strukturnya. Nah, apa manfaat dan tujuannya? Untuk manfaat dan tujuannya mengenai teks eksposisi ini bertujuan untuk membangun rumah. Dan dia ketika membangun rumah memulai dari membuat atap rumahnya. Dia buat atap rumahnya, kemudian dia buat kerangkanya. Kemudian dia buat pondasinya di bawah. Dia memulai rumah dari membuat atapnya, kemudian dia membuat kerangkanya, dan dia membuat pondasi di bawahnya. Kira-kira urutannya betul tidak? Kalau membuat rumah itu dari atapnya dulu, gentingnya dulu. Betul tidak? Salah, Pak. Salah ya. Nah, berarti kan harusnya dari pondasi, kerangka, baru atap. Mungkin nah itu salah satunya pentingnya kita mempelajari struktur. Nah, di sini akan dikaitkan strukturnya mengenai teks. Hal apa saja yang kalian dapat setelah membaca contoh teks eksposisi ini? Saya, Pak. Silakan, Sandi. Ya, di paragraf 1 itu ada pendapat penulis, Pak, tentang topik tersebut. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Nah, sebagai untuk bahan nanti klarifikasi, di sini ada media pembelajaran. Nah, di sini apa sih itu struktur teks eksposisi? Yang pertama ada tesis, itu berisi pandangan penulis terhadap topik, gitu ya, pandangan. Oke, coba Gina. Kalau kita kan sekarang situasinya sedang COVID, pandangan kamu bagaimana sih terhadap COVID ini? Kita harus selalu mengikuti protokol, Pak, supaya terhindar dari corona, Pak. Nah, terima kasih. Nah, berarti secara tidak langsung kamu sudah membuat tesis. Nanti Bapak akan meminta kalian secara berkelompok, ini sebagai proses kalian dalam mengolah data yang sudah kalian dapatkan dalam media ajar atau sumber referensi yang lainnya. Sekarang masuk ke Google Classroom. Bapak sudah sediakan linknya di forum chat. Nah, baik, alhamdulillah. Tadi sudah Bapak cek, kalian sudah aktif, terlihat aktif di Google Classroom. Ada kendala tidak tadi ketika diskusi di Google Classroom? Ada, Pak, lancar. Bapak hanya menayangkan satu saja supaya waktunya lebih efektif. Oke, jadi satu ini yang bisa mewakili semuanya, karena ada beberapa mungkin dari satu pekerjaan ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Namun sebelum melanjutkan kegiatan kan tadi kita sudah kalian sudah masuk Google Classroom, sudah diskusi supaya tidak terlalu penat. Bapak ingin memberikan satu ice breaking atau sedikit permainan. Bisa tidak kira-kira kalian mengikutinya? Kalau ada kata dokter tolong dipegang, kalau tidak ada kata dokter jangan dipegang. Paham tidak? Kalau ada dokter, kalau ada kata dokter, tolong dipegang apa yang diinstruksikan. Kalau tidak ada kata dokter, jangan dipegang. Contoh, dokter mengatakan pegang hidung, berarti harus dipegang. Tapi kalau Bapak mengatakan pegang pipi, berarti jangan dipegang, karena tidak ada kata dokter di awalnya. Bisa dimengerti? Ngerti, Pak.
Ya. Bisa, Pak. Kita coba. Pak. Kita coba. Dokter mengatakan pegang dagu. Dokter mengatakan pegang kening. Dokter mengatakan pegang kepala. Nah, ini agak sulit emang nih, Dok. Nah, sekarang memang agak sulit ya. Sekarang pegang pundak kalian. Nah, Win-Win salah tuh, dipegang. Jangan dipegang, kan tidak ada kata dokter. Oke. Nah, di sini ini pekerjaan kelompok 2, yaitu diketuai oleh Gina. Nah, ini sudah mengklasifikasikan struktur beserta alasannya beserta alasannya di tiap paragraf. Coba kalian telah bareng-bareng ada yang kurang tepat tidak di hasil pekerjaan ini? Saya, Pak. Oh, boleh, Citra. Dari hasil pekerjaan kelompok 2, mohon izin untuk menanggapi. Sepertinya ada yang sedikit keliru dari hasil pekerjaan kelompoknya. Di paragraf 4, itu seharusnya tapi masuknya ke argumen. Sebab itu ada bagian dari pernyataan alasan untuk memperkuat argumen itu sendiri. Memang betul, untuk paragraf 5 sesuai tadi yang Bapak kirimkan di Google Classroom, yaitu mengenai contoh teks eksposisi yang berjudul Jepang saat wabah COVID, untuk paragraf 5-nya masuk ke dalam argumentasi. Karena paragraf 5 masih menyampaikan alasan-alasan untuk memperkuat argumen awal. Ya, kalau kalian masih ingat tulisannya, yaitu memperkuat alasan mengapa Jepang bisa mengatasi penyebaran COVID-19. Itu paragraf 5. Nah, untuk tesisnya yang ada di paragraf 1 memang betul. Bagian ini harusnya masuknya ke dalam pandangan atau pernyataan dari si penulis. Gitu ya, tapi bukan langsung mengarahkan ke pujian, karena isinya bukan pujian tapi lebih ke pernyataan, pandangan gitu ya. Tadi kan Bapak tanya ke Gina, pandangan kamu kalau untuk COVID gimana sih? Nah, kita harus menjaga kesehatan, harus menjaga protokol misalkan. Nah, jadi bukan pujian tapi pernyataan atau pandangan. Nah, alhamdulillah kalian tadi sudah mengerjakan LKPD dan sudah menampilkan, kemudian kita sudah menganalisis dan mengevaluasi hasil pekerjaan salah satu kelompok nih ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya mungkin Bapak ingin di antara kalian ada yang menyampaikan simpulan atau refleksi nih. Ada? Kira-kira apa sih simpulan atau refleksi dari kegiatan belajar kita hari ini? Saya, Pak. Boleh. Ya, dengan kita mempelajari materi ini, kita menjadi paham atau mengetahui apa saja struktur teks eksposisi. Oh ya, pada tadi kan sebelum kita mulai, kalian sudah melakukan pretest ya? Nah, mungkin hasilnya masih di bawah ekspektasi. Nah, nanti di akhir pembelajaran nanti kalian isi kembali atau melakukan lagi post test ya, melakukan post test. Ini supaya untuk menjadi perbedaan atau tolak ukur tingkat keberhasilan kalian dalam pembelajaran hari ini. Sesuai tadi yang Bapak sampaikan, kalian mencari referensi dari sumber lain, baik dari buku ataupun dari internet. Untuk akhir pembelajaran, tolong dipimpin berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sandi sudah memimpin berdoa. Selamat sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Tetap semangat meski dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Sampai berjumpa kembali anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.